Welcome to my channel. Selamat datang di channel Balada Novel. Dalam kisah, Sang Tuan Muda Spektra. Kisah Sang Tuan Muda Spektra seri 4 dan 5. Keluarga Mars. Semua orang di keluarga Peach bingung dan tidak bisa memahaminya untuk sementara waktu. Keluarga Mars? Tuan Koningsby, keluarga Mars ini. Kakek tua itu sedikit membungkuk dan tersenyum. Dia sudah mengerti dari penjelasan mengenai obat medis yang disampaikan anggota keluarga Peach barusan. Keluarga Mars mengirim begitu banyak peralatan medis dan obat-obatan yang mahal, yang cukup untuk menunjukkan bahwa status dan kekuatan keluarga Mars sama sekali tidak bisa ditandingi oleh keluarga Peach. Tuan Koningsby hanya tersenyum, melirik Toby Mars dan berkata, "Aku di sini hanya untuk mengantarkan barang. Selebihnya aku tidak tahu apa-apa." Setelah itu dia meninggalkan ruangan. Untuk beberapa saat, semua orang di ruangan itu terdiam. Sebenarnya siapa keluarga Mars ini? Bagaimana bisa mengirim barang-barang sebanyak ini? Adakah di antara Anda yang tahu keluarga Mars ini? Tanya kakek tua itu. Anggota keluarga Peach lainnya menggelengkan kepala. Kakek, tidak mungkin itu Toby Mars. Aaron Peach tertawa santai. Saat ini matanya mengejek Toby Mars. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Toby yang berdiri di samping. Hahaha, bagaimana mungkin? Dia orang yang tidak berguna, yang membuat derajat keluarga Peach buruk di Larnwick. Mana mungkin dia punya kekuasaan sebesar itu? Aaron Peach, jangan bercanda. Kita semua tahu, tidak ada yang berguna di hidupnya. Ibu mertuanya pun ikut mencibir. Dia sangat membenci Toby Mars. Dan dia tidak mengerti apa yang dilihat putrinya dari sosok pria ini. Betul, coba kalian cari tahu. Sejak kapan ada keluarga Mars di kota Larnwick ini? Sang kakek bertanya. Helena, kau tidak meminjam banyak uang dari laki-laki lain di luar sana kan? Selena Peach, sepupu Helena berkata sambil tersenyum. Dia membenci sepupunya yang dari dulu lebih disukai di keluarga Peach daripada dirinya. Dari kecil hingga dewasa, Helena memiliki reputasi yang baik di kota Larnwick, dan juga dinobatkan sebagai satu dari 4 dewi cantik di kota ini. Namun semua itu telah berakhir setelah dia menikah dengan pria yang malang itu. Begitu Selena mengucapkan kata-kata ini, semua orang di keluarga Peach memandang Helena dan Toby dengan penuh rasa penasaran. Oh, ada perselingkuhan di sini. Tatapan aneh ini membuat Helena sangat tidak nyaman. Dia segera menjawab dengan wajah dingin. Selena, jangan bicara omong kosong. Aku sama sekali tidak mengenal siapa keluarga Mars ini. Ketika dia mengatakan ini, dia melirik Toby Mars yang ada di sampingnya. Apakah orang itu dia? Jika itu dia, mengapa dia harus menderita selama 4 tahun ini? Cukup jangan bicarakan ini. Sang kakek menyela perdebatan semua orang. Matanya tertuju pada Toby Mars dan dia berkata dengan serius. Apakah surat perceraian itu akan kau tanda tangani atau tidak? Tidak, Toby Mars menjawab dengan lantang. Aku telah meminjam uang, dan sumsum tulang yang dibutuhkan Mia juga dapat menggunakan milikku. Kakek tua itu mencibir untuk kedua kalinya. Kemudian dia menjawab, memangnya kenapa kalau kau sudah pinjam uang? Kepala rumah sakit ini adalah temanku. Jika aku tidak mengizinkan untuk merawatnya, maka kamu tidak akan pernah bisa merawatnya. Dasar manusia tidak berguna. Ingin menggunakan sumsum tulangnya untuk merawat cicitku. Jangan harap. Mendengar ini hati Toby Mars merasa tenggelam. Mia adalah putriku. Mengapa kau tidak menggunakan punyaku saja? Kenapa? Itu karena kau sampah yang tidak berharga dan telah mencoreng reputasi keluarga kami. Ibu mertua melingkarkan lengannya di dadanya dan memarahi Toby Mars dengan sadisnya. Jika bukan karena dia, statusnya dalam keluarga Peach juga tidak akan menjadi buruk. Hahaha, betul? Memangnya kau siapa? Kau tidak lebih hanya dari seekor anjing suruhan. Bisa-bisanya kau ingin memberikan Mia sumsum tulangmu. Jika kau memang hebat, coba saja kau panggil kepala rumah sakit ini. Aaron Peach mengejeknya dengan sangat tidak bermoral. Jika kepala rumah sakit mengatakan untuk menggunakan sumsum tulangmu, kami keluarga Peach baru tidak akan keberatan. Betul begitu kan kakek? Sang kakek mengangguk dan berkata, ya, selama kepala rumah sakit ini setuju untuk menggunakan sumsum tulangmu, aku, Arthur Peach akan setuju. Tapi apakah itu mungkin?
Arthur Peach sangat percaya diri. Itu tidak akan terjadi. Kepala rumah sakit Walter Gregg adalah teman baiknya. Toby Mars ingin memberikan Mia sumsum tulangnya. Jangan pernah bermimpi. Helena yang melihat ini berjalan ke arah Toby Mars. Matanya merah. Air mata tak bisa lagi terbendung. Dia menatap Toby Mars dengan kesal, mengangkat tangannya, menampar dan mengutuk Toby Mars. Mengapa kau begitu tidak berguna? Setelah itu dia menangis dengan marah berbalik dan berlari keluar sambil menutupi wajahnya. Toby Mars yang menerima tamparan, pipinya memerah. Dia hanya dapat menatap Helena yang berlari keluar. Dia ingin mengejarnya. Namun saat ini dua dokter berjas putih masuk ke dalam ruangan. Wah, Tuan Gregg, kenapa kau datang ke sini? Apa sengaja untuk melihat cicit saya? Sang kakek yang melihat kepala rumah sakit berdiri di dekat pintu, segera mengulurkan tangannya dan berbicara dengan hormat. Dia ingin mengatakan bahwa kepala rumah sakit adalah temannya. Tetapi dikarenakan satu dan dua hal lainnya, serta tidak ingin membuat kepala rumah sakit merasa canggung, di sini dia tidak menyebutnya. Bagaimanapun Walter Gregg memiliki reputasi yang sangat baik di Larnwick. Banyak pengusaha besar dan orang kaya di Larnwick telah berobat di rumah sakit Walter Gregg. Orang kaya biasanya memiliki lingkaran koneksi yang saling mengenal satu sama lainnya. Selain itu, Walter Gregg juga memiliki reputasi yang baik di Tiongkok. Di dunia medis, dia berspesialisasi dalam mengobati leukemia dan memiliki gelar kehormatan sebagai seorang pemimpin medis. Di Larnwick, bisa dibilang 8 dari 10 orang pasti akan berobat di rumah sakit ini. Tentu saja Arthur Peach juga harus menunjukkan rasa bangga dan hormat kepada Walter Gregg. Walter Gregg berusia sekitar 50 atau 60 tahun, dengan nemtek kepala rumah sakit tergantung di dadanya. Dia kemudian melihat-lihat situasi di dalam ruangan, sepertinya sedang mencari seseorang. Kemudian dia tersenyum pada Arthur Peach dan berkata, "Jangan sungkan Tuan Peach, aku di sini untuk memberitahumu satu hal. Kepala rumah sakit Gregg, jika kau memiliki sesuatu untuk disampaikan, suster rumah sakit dapat langsung memberitahuku secara langsung. Mengapa kau harus repot-repot datang kemari sendiri?" Arthur Peach merasa sangat tersanjung. Walter Gregg tersenyum. Tatapannya jatuh pada Toby Mars. Dia maju beberapa langkah ke depan, melepas jabat tangannya Arthur Peach dan dengan hormat berkata kepada Toby Mars, "Tuan Mars kan? Perkenalkan aku adalah Walter Gregg, kepala rumah sakit ini." Setelah itu dia mengulurkan tangannya ke Toby Mars. 5 menit yang lalu dia menerima telepon di ruangan kantornya. Itu telepon dari orang belakang layar yang berpengaruh terhadap rumah sakit ini. Orang itu mengatakan bahwa ada seorang pria terhormat sedang berada di rumah sakit. Dan Walter Gregg harus mematuhi perintahnya. Dia tidak boleh melakukan kesalahan kepada pria itu. Dan pria ini ternyata adalah menantu yang dianggap sampah oleh keluarga Peach, yaitu Toby Mars. Jika Toby Mars dapat membuat orang di belakang layar di rumah sakit ini langsung menelpon kepala rumah sakit, berarti orang yang selama ini dirumorkan sangat buruk di kota Larnwick ini bukan orang sembarangan. Peristiwa ini mengejutkan keluarga Peach yang berada di ruangan, terutama sang kakek. Dia tidak bisa mempercayai mata dan telinganya sendiri sama sekali. Apa yang terjadi? Kepala rumah sakit berbicara dengan sangat hormat kepada orang yang tidak berguna ini, bahkan terlihat begitu segan. "Tuan Gregg, apa yang kau lakukan? Mengapa kau bersikap sangat sopan terhadap laki-laki ini?" Sang kakek mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga. Aaron Peach yang berada di samping juga berkata, "Betul kepala rumah sakit, Toby Mars hanyalah menantu dari keluarga Peach. Kau tidak perlu begitu sopan padanya." "Ya betul, menantu saya adalah laki-laki yang tidak tahu diri. Kau tidak perlu begitu segan kepadanya." Patricia juga ikut mencibir padanya, menunjuk Toby Mars dan memarahi. "Toby, kau masih saja diam. Tidak lihat ada kepala rumah sakit di sini. Cepat beri hormat kepadanya. Apa perlu kami yang harus menyuruhmu dulu baru kau lakukan?" Tapi tiba-tiba raut wajah Walter Gregg berubah. Dia berteriak, "Kurang ajar sekali kalian. Bagaimana kalian bisa berbicara seperti itu kepada Tuan Mars? Sampah macam apa yang kalian bicarakan? Apa kalian tidak tahu bahwa Tuan Mars adalah?" Toby Mars tiba-tiba terbatuk, menyela kata-kata Walter Gregg, mengulurkan tangannya, meraih tangan Walter Gregg dengan senyum di wajahnya. "Tuan Gregg, terima kasih atas kunjungannya. Bagaimana kondisi putriku?" Walter Gregg terkejut, menoleh untuk membaca sesuatu di mata Toby Mars dan kemudian berkata, "Tuan Mars jangan khawatir.
Kami pasti akan sepenuhnya merawat putri Anda di rumah sakit ini. Tampaknya Tuan Mars tidak ingin mengungkapkan identitasnya di depan orang-orang ini, batin kepala rumah sakit. Tetapi tiba-tiba Patricia memukul tangan Toby Mars yang sedang menjabat tangan Walter Gregg. Apa yang kau lakukan? Kepala rumah sakit bukanlah orang yang bisa kau jabat tangan yang seenaknya. Dasar manusia tidak berguna. Walter Gregg sangat marah. Matanya melotot menatap Patricia yang merupakan seorang wanita parubaya yang tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Merupakan kehormatan besar bagi Tuan Mars untuk berjabat tangan dengan dirinya sendiri. Wanita bodoh ini mungkin belum mengetahui identitas Tuan Mars. Melihat kemarahan Walter Gregg, Patricia mengira dia marah pada Toby Mars, segera berkata, "Tuan Gregg jangan marah. Dia memang tidak tahu sopan santun. Jangan dimasukkan ke hati." Walter Gregg menghela nafas, menoleh dan berkata kepada Arthur Peach, "Aku di sini kali ini untuk memberitahumu bahwa pilihan pengobatan yang terbaik untuk cicitmu adalah jika kita mendapatkan sumsum tulang belakang dari keluarga kandungnya." Begitu kata-kata ini diucapkan, sang kakek dan anggota keluarga lainnya merasa tidak senang. "Tuan Gregg, bukankah kita sudah sepakat menggunakan sumsum tulang yang sudah kubeli itu?" Arthur Peach tampak cemas. Jika harus menggunakan sumsum tulang keluarga kandung, bukankah itu harus menggunakan sumsum tulang si Toby? Sama sekali tidak boleh. Walter Gregg memandang Arthur Peach dengan dingin dan berkata, "Ini adalah peraturan rumah sakit, dan ini juga demi pasien. Kemungkinan kegagalan menggunakan sumsum tulang keluarga kandung sangatlah rendah." Raut wajah sang kakek berubah. Dia mengerutkan kening dan menatap Toby Mars. Bertanya-tanya, mengapa kepala rumah sakit tiba-tiba bisa berubah pikiran? "Tuan Gregg, bisakah kita berbicara sebentar?" Arthur Peach ingin mengatakan sesuatu, namun Walter Gregg langsung memotongnya. "Tidak perlu, mengenai masalah sumsum tulang. Kita akan menggunakan sumsum tulang Tuan Mars, apalagi Tuan Mars adalah ayah dari Mia. Sudah sewajarnya kita tidak menghalangi prosedur ini." Aaron Peach yang mendengar ini tidak peduli lagi dengan Walter Gregg ataupun rumah sakit ini. Dia dengan lantang berkata, "Sialan, apa hebatnya rumah sakit ini? Kita ganti rumah sakit lain saja." Seketika, suasana di dalam ruangan terasa sangat dingin. Tatapan mata Walter Gregg berubah dingin. Menoleh dan menatap Aaron Peach dengan tajam. Arthur Peach yang kaget mendengar ini, langsung membentak Aaron Peach dengan lantang, "Anak cucumu, siapa yang membuatmu begitu tidak sopan pada Tuan Gregg?" Setelah itu dia pun segera meminta maaf kepada Walter Gregg dan berkata, "Tuan Gregg, maafkan aku. Cucuku masih terlalu muda. Emosinya tidak stabil dan impulsif. Mohon maafkan dia." Si idiot ini telah menyinggung Walter Gregg. Di Larnwick, rumah sakit mana lagi yang mau menerima Mia? Di semua keramaian yang sedang terjadi ini, Walter Gregg menjabat tangan Toby Mars, menghela nafas dan kemudian berkata dengan tersenyum, "Tuan Mars, kalau begitu aku pergi dulu." Toby Mars hanya mengangguk. Setelah Walter Gregg pergi, keluarga Peach menatap Toby Mars dengan tatapan kosong. "Toby Mars, apa yang telah kau lakukan? Bagaimana bisa kepala rumah sakit membantumu?" Aaron Peach mengusap wajahnya dan merasa sangat marah. Dia tidak berani memaki Walter Gregg. Jadi dia hanya bisa melampiaskan kekesalan dan kesalahannya pada Toby Mars. Namun Toby Mars hanya berkata, "Aaron, tidak ada gunanya berdebat denganku. Sudah keputusan kepala rumah sakit. Jika kamu tidak setuju, silahkan cari kepala rumah sakit." "Sialan kau!" Aaron kesal. Sang kakek menghela nafas dan berkata, "Cukup." Kemudian dia menatap Toby Mars dengan dingin dan berkata, "Karena ini adalah keputusan kepala rumah sakit, aku tidak akan membantahnya. Tetapi, jangan pikir bahwa aku akan membiarkan dia mengakuimu sebagai ayahnya." Setelah itu, Arthur Peach dan anggota keluarga lainnya pergi meninggalkan ruangan. Setelah mereka semua meninggalkan ruangan, Toby Mars memandangi putrinya di ranjang rumah sakit, tersenyum berjalan mendekat, dengan lembut mengusap kepala kecilnya dan berkata, "Ayah pasti akan menyembuhkanmu." Mia anak baik dari tadi tidak rewel dan ribut. Tiba-tiba Mia langsung mendekapkan dirinya ke pelukan Toby Mars dan menangis dengan sangat kencang. "Ayah, ayah!" Hati Toby Mars hancur. Ketika dia mendengar Mia menangis, matanya merah. Tak lama Toby Mars menerima pesan singkat dan meninggalkan peruangan.
Peralatan medis dan obat-obatan di ruangan sudah dirapikan. Beberapa staf medis ahli tadi pun juga sudah ditempatkan di rumah sakit oleh Walter Gregg. Toby Marsh berjalan keluar dari rumah sakit. Di seberang jalan dia melihat Pak Tua Burt yang telah menunggu lama dengan Rolls Royce hitamnya. Saat hendak akan masuk mobil, tiba-tiba suara yang akrab dan mencurigakan terdengar dari samping Toby Marsh. Toby Marsh terlihat gagap saat Helena menatapnya dengan tatapan bingung. "Kenapa kau masih di sini? Siapa tuan di sebelahmu ini?" Raut wajah Helena tampak sangat kebingungan. Dia sudah jarang berkomunikasi dengan Toby Marsh, walaupun sudah 4 tahun menikah. Namun karena sudah menerima banyak cemooh dan ejekan karenanya, dia sudah tidak memiliki perasaan seperti dulu lagi kepada Toby Marsh. Tapi sekarang Toby Marsh berdiri di samping mobil Rolls Royce. Toby Marsh menggaruk kepalanya dengan canggung, matanya tertuju kepada Pak Tua Burt yang ada di sampingnya. Pak Tua Burt segera tersenyum dan berkata, "Anak muda, terima kasih atas bantuanmu. Pak Tua pamit pergi dulu. Jika ada masalah kau dapat menghubungiku." Setelah itu Pak Tua Burt masuk ke mobil. Rolls Royce itu pun pergi dari tempatnya. Toby Marsh juga tersenyum dan menjelaskan, "Orang tua itu tidak tahu jalan. Saya menunjukkan jalannya." Mendengar penjelasan ini, Helena tidak ragu. Walaupun dipikirkan, rasanya tidak mungkin apakah suaminya adalah keturunan dari keluarga kaya. Tepat pada saat ini, terdengar kata-kata yang tajam dan menusuk telinga Helena. "Apakah ini suamimu yang dibilang tidak berguna itu?" Suara itu berasal dari seorang wanita cantik dan modis dengan rambut bergelombang. Bibir merah, menggunakan kacamata hitam lebar, tank top hitam, celana pendek putih, serta sepasang kaki putih mulus dan ramping yang menarik perhatian, karena terkena paparan sinar matahari. Wajah Helena sedikit berubah. Dia tersenyum menyentakkan rambut yang menjuntai dari telinganya dan memperkenalkan. Ia namanya Toby Marsh, Sua. Tampaknya berat baginya untuk mengeluarkan kata suami dari mulutnya. Wanita itu melingkarkan tangannya di dadanya. Raut wajahnya berubah dan mencibir. "Helena, kau terlalu sembarangan mencari pasangan. Bagaimana kau bisa menikahi pria seperti ini? Apa di kota ini tidak ada laki-laki lain yang menarik lagi bagimu?" Shanna Quills, putri kesayangan dari keluarga Quills di Larnwick, dia melanjutkan kuliah di luar negeri selama 4 tahun. Dan baru saja kembali ke kota beberapa hari yang lalu. "Sebenarnya aku ingin tahu bagaimana rupa suamimu yang dikabarkan tidak berguna itu. Tapi tidak disangka hari ini bisa kebetulan bertemu. Kelihatannya memang seperti pecundang." Helena tidak menjawab sedikit pun. Shanna Quills melihat Toby Marsh dengan tatapan penuh kebencian. Kenapa dia tidak malu? Harusnya dia merasa sangat malu direndahkan di depan istrinya sendiri. Toby Marsh tersenyum dan berkata, "Helena, aku akan kembali bekerja dulu. Mengenai masalah pengobatan Mia, sudah kuselesaikan. Aku akan menggunakan sumsum tulangku." "Terselesaikan?" Helena sedikit terkejut dan berkata, "Bagaimana kakek bisa membiarkan sumsum tulangmu yang digunakan untuk pengobatan Mia?" Kemudian Toby Marsh menjelaskan tentang apa yang barusan terjadi di ruang rumah sakit, ketika Helena meninggalkan ruang rumah sakit. Kepala rumah sakit yang menentukannya. Lagi pula ini semua mengikuti peraturan rumah sakit. Setelah menjelaskan itu semua, dia melirik Jin Shiana dengan tatapan penuh makna, lalu pergi. Setelah Toby Marsh pergi, Helena masih sedikit terkejut. Dia bergegas ke rumah sakit bersama kedua temannya untuk mengkonfirmasi kejadian ini, kemudian dia menghela nafas lega. "Helena, bukannya aku ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga kalian, tapi lebih baik kau cepat ceraikan pecundang Toby Marsh itu. Aku akan memperkenalkanmu kepada beberapa laki-laki. Mereka semua adalah orang kaya dan berkuasa di Larnwick. Kalau kau tidak mau, aku punya banyak teman asing yang tampan dan kaya juga." Di ruangan, Shanna Quills berdiri di samping. Melihat Helena yang sedang merawat Mia dengan lembut dan hati-hati, satu wanita lainnya juga merespon. "Ya Helena, sudah 4 tahun. Aku pun merasa kau tidak perlu lagi mempertahankan hubungan ini. Apa aku saja yang mewakilimu?" Helena tertegun sejenak, menatap Mia yang sudah tertidur di ranjang rumah sakit dan dengan lembut mengelus dahinya, sambil berkata dengan mata basah, "Aku tidak akan menceraikannya. Kami telah menikah selama 4 tahun. Jika dibilang sudah tidak ada perasaan, sama sekali itu bohong. Lagi pula ia akan selalu menjadi ayah Mia, kecuali jika dia tidak menginginkan kami lagi." Mendengar ini,
Anja menghentak marah dan berkata, "Helena, kenapa kau begitu bodoh? Apa gunanya suami tidak berguna macam itu?" Helena berbalik memandang Anja yang kehilangan kesabaran dan berkata, "Cukup Anja. Aku tahu ini demi kebaikanku, tapi ini urusanku sendiri." Anja membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi menahan diri untuk tidak melanjutkan perdebatan ini. "Terserah kamu saja, tetapi yang jelas aku tidak akan membiarkanmu terus larut dalam kesedihan. Kau adalah sahabat terbaikku." Helena tidak mengatakan apa-apa. Dia mengerti bahwa Anja sangat baik dan hanya ingin dirinya bahagia. Namun ada beberapa hal, terutama perasaannya pada Toby Mars, Helena sendiri juga sangat bingung. Di malam hari, Toby Mars kembali ke rumah dengan sekantong apel. Sebelum memasuki pintu, dia mendengar suara bising dari dalam rumah. "Helena, kau harus mendengarkan apa kata ibu. Kau harus menceraikan suamimu itu besok. Keluarga kita, Peach, sudah tidak bisa mentolerir ini lagi." Ini adalah suara dari ibu mertua yang terdengar sangat marah. "Lihat suamimu di rumah sakit hari ini. Dia membuatku malu. Bagaimana jika itu semua tersebar di kota ini? Kau juga lihat bagaimana sikap Toby Mars kepada kakek hari ini. Bukankah dia seperti sedang menelanjangi kita di depan publik? Beberapa hari lagi akan ada rapat tahunan keluarga PIK untuk memilih wakil presiden perusahaan yang baru. Pada titik ini Toby Mars tidak akan dianggap apa-apa. Masih ada harapan bagimu untuk terpilih? Kau harus segera bercerai dengannya." Amarah Patricia meledak. Dia keluar dan menutup pintu kamar Helena dan berteriak pada suaminya Alfred Peach, yang sedang duduk di sofa membaca koran. Alfred Peach menundukkan kepalanya berpura-pura membaca koran dengan serius, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia adalah suami yang takut istri di dalam keluarga Peach, juga tidak memiliki wewenang apapun. Semua masalah ditangani oleh istrinya Patricia Higgins. Selain itu memang otaknya dilahirkan dengan nyali kecil. Dia benar-benar tidak berkutik di depan harimau betina seperti Patricia. Ketika Alfred Peach tidak mengatakan sepatah kata pun, Patricia menjadi semakin marah. Dia berjalan mendekat merobek koran di tangannya dan mengutuk. "Lihatlah, setiap hari pulang rumah hanya tahu baca koran. Kenapa kau sama sekali tidak peduli dengan keluarga ini? Apa kau masih menganggap Helena putrimu?" Alfred Peach berkata tanpa daya. "Bukannya tidak peduli. Tapi masalah ini bukan sesuatu yang bisa kita selesaikan, harus Helena sendiri yang angkat bicara." Patricia tidak peduli dan segera berteriak. "Aku tidak peduli. Putri kita harus menceraikan pernikahan konyol itu. Sudah 4 tahun, berapa banyak orang yang mencemooh dan mengejek keluarga kita? Apakah masih belum cukup?" Setelah itu Patricia meneteskan air mata dan hanya duduk di sofa dan menangis dengan getir. "Alfred Peach, jika kau masih menganggap dirimu sebagai seorang pria, kau harus bertindak tegas dalam hal ini. Kasihan putri kita, ditambah lagi sekarang Mia menderita leukemia. Semua ini karena si bodoh Toby Mars itu. Helena seharusnya menikah dengan keluarga kaya dan menjadi istri yang kaya raya. Dan kita juga bisa menikmati kebahagiaan itu. Apakah kau ingin melihat Helena seperti ini setiap hari? Apakah dia harus menanggung semua ejekan, bahkan dari keluarganya sendiri? Kau mungkin tidak merasa sakit, tapi aku merasa sangat sakit." Keluarga Peach menjalankan bisnis peralatan medis di Larnwick. Helena setiap hari harus pergi ke pabrik, ke gudang, ke pasar. Semua itu pasti sangat melelahkan. Selain itu karena Toby Mars, keluarga Helena memiliki status yang sangat rendah di keluarga Peach. Bahkan terdengar kabar bahwa kakek tidak memberikan warisan apapun ke Helena. Mendengar ini, Alfred Peach terdiam. Bagaimanapun juga Helena adalah putrinya. Saat baru saja akan berdiri, Helena yang mengurung dirinya di kamar, membuka pintu dan pergi ke ruang tamu. Dia memandang Patricia yang sedang marah dan Alfred Peach yang cemberut dengan sangat serius dan berkata, "Ayah, Ibu, aku tidak akan menceraikan Toby Mars." Mendengar ini, Patricia sangat kesal dan berteriak, "Helena, omong kosong apa yang kau katakan? Jika kau tidak menceraikannya, apa kau mau mengurus laki-laki tidak berguna itu seumur hidup?" "Ibu, aku tidak berbicara omong kosong. Aku mencintai Toby Mars. Meskipun aku telah dihina dan diejek oleh kerabat dan teman-temanku selama 4 tahun. Tapi dia adalah suamiku dan ayah Mia. Selama 4 tahun, dia diam-diam menjaga rumah ini. Apakah dia pernah mengeluh? Kau boleh memandang rendah dia,
Kakek boleh memandang rendah dia. Semua orang boleh memandang rendah dia. Tapi aku tidak akan pernah memandang rendah suamiku. Toby Mars yang berdiri di pintu memegang plastik berisi apel di tangannya. Dia membuang nafas berat. Matanya basah sambil menatap ke langit. Dia tertawa. Sudah 4 tahun ternyata dia selalu mencintainya. Walaupun dirinya telah banyak menyebabkan masalah padanya. Kenapa wanita ini begitu bodoh? Teringat dulu pernah menjanjikan hidup yang layak. Namun kini semuanya hanya wacana. Toby Mars mengepalkan tangannya. Matanya menunjukkan keseriusan. Helena, percayalah janjiku padamu tidak akan pernah berubah. Kau akan menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Sementara, di ruang tamu Helena sedang menangis menatap Patricia dan Alfred Peach dengan sangat lemas dan berkata, "Ibu, ayah, kau tidak mengerti aku mencintainya. Aku selalu menunggunya. Menunggunya untuk dapat mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan pada siapapun bahwa dia adalah ayah Mia dan suamiku." Ruangan menjadi sunyi. Meskipun raut wajah Patricia masih terlihat sangat kesal, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar perkataan dari Helena. Saat itu, Toby Mars membuka pintu dan berdiri di pintu dengan senyum hangat seperti matahari yang menyinari pagi. Melihat Helena yang penuh air mata, dia berjalan ke arahnya dan dengan lembut menghapus air mata dari sudut matanya. "Toby Mars, bisakah kau berjanji padaku, untukku dan Mia? Aku tidak ingin menahan ejekan itu lagi. Aku tidak ingin Mia memanggilmu dengan sebutan paman lagi. Aku ingin semua orang tahu bahwa kau adalah ayah Mia, suami Helena, dan bukan laki-laki tidak berguna seperti yang orang katakan." Mata Helena merah dan penuh air mata. "Aku berjanji kepadamu Helena, aku akan membahagiakanmu dan Mia anak kita." Toby Mars berkata dengan sungguh-sungguh, menatap mata Helena dengan lembut kemudian membalikkan badan pergi.